para pemirsa CFI Business, berikut adalah kaleidoskop Business Trending Topics 2013. Dari dunia ekonomi, pertanggal 22 Juni, keputusan pemerintah mengenai kenaikan BBM secara efektif diberlakukan. Adapun kenaikan harga BBM ini mencapai 33% untuk jenis premium yang mengakibatkan inflasi tahunan melesat cepat dari 5,9% di bulan Juni menjadi 8,61% di bulan Juli dan puncaknya sebesar 8,79% di bulan Agustus. Di samping itu, Pemda DKI Jakarta menaikkan UMR menjadi 2,4 juta rupiah dari sebelumnya 2,2 juta rupiah. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan UMR sebesar laju inflasi plus 5-10%. Pimpinan The Fed, Bernanke, yang akan segera mengakhiri jabatannya tersebut, mengumumkan keputusan untuk mengurangi jumlah program kepemilikan obligasi menjadi 75 miliar US dollar per bulan dari 85 miliar US dollar per bulan dan akan efektif dilakukan pada Januari mendatang. Dari dunia teknologi, digugat atas pelanggaran paten karena menyalin perangkat lunas dari hardware desain dari iPhone dan iPad dari Apple, juri federal memutuskan Samsung harus bayar ganti rugi kepada Apple sebesar 290 juta US dollar. Situs jaring sosial berlogo burung biru Twitter akan bisa diakses tanpa harus terhubung dengan internet. Bekerja sama dengan sebuah startup yang berbasis di Singapura, Utopia Mobile, layanannya tersebut bisa diakses dan rencananya akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2014. Dari dunia forex, Sponsoring Inggris menunjukkan pergerakan naik terhadap yen Jepang setelah dibuka pada level 171,95 di awal perdagangan Jumat 27 Desember. Laporan terakhir menunjukkan bahwa pengucuran kredit KPR di negara ini mencapai level yang cukup tinggi dan menyentuh kisaran yang sama dengan angka terbaik di November 2009. Nilai tukar euro mengalami kenaikan yang signifikan terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat pagi 27 Desember 2013. Dari dunia komoditi, menyambut libur perdagangan hari Natal, transaksi pembelian emas berkurang, sehingga melemahkan spot emas yang juga menekan antam, sehingga menurunkan harga emasnya kembali ke posisi akhir pekan kemarin. Untuk spot emas perdagangan sebelum libur Natal, tercatat berakhir turun 5,10 dolar Amerika Serikat ke posisi 1.199,50 dolar Amerika Serikat. Jakarta Future Exchange secara resmi meluncurkan 3 produk baru pada Jumat 20 Desember 2013. Adapun untuk ketiga produk tersebut antara lain kontrak berjangka kopi, kontrak berkala emas, dan pasar fisik karet. Sementara itu untuk kontrak berkala emas meliputi satuan 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 dan 100 gram. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam, di mana pada tahun lalu produksi kopi tercatat sebesar 748.000 ton per tahun atau 6,6% dari produksi kopi dunia. Dari dunia properti, realisasi penyaluran kredit rumah murah melalui fasilitas likuiditas penyaluran perumahan atau KPR subsidi hingga Agustus 2013 baru mencapai 51,3% atau sekitar 62.076 unit. Sementara target penyerapan FLPP 2013 mencapai 121.000 unit atau senilai 6,9 triliun rupiah. Harga rumah di 69 dari 70 kota di China meningkat pada bulan Oktober, diantaranya di kota Shenzhen yang melonjak 20,2%, di Shanghai naik 17,8%, dan Beijing naik 16,4%. Menurut Biro Statistik Nasional China, kota yang tidak mengalami kenaikan harga rumah hanya kota Wenzhou saja. Dari dunia bonds and mutual, hingga November 2013, total utang pemerintah Indonesia mencapai 2.354,54 triliun rupiah dengan rasio 28,5% terhadap PDB. Dan jumlah cicilan utang yang dibayar pemerintah baik pokok ataupun bunganya selama 11 bulan di 2013 ini adalah 241,627 triliun rupiah atau 80,62% dari target cicilan utang yang akan dibayar pemerintah tahun ini. Jelang tutup tahun, kantor statistik Jerman melaporkan bahwa terdapat sinyal penguatan pada sektor konsumsi di negara ini, terutama bagi barang-barang impor, dan hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada indikator fundamental ekonomi Jerman import price yang menguat ke angka 0,1% dari nilai periode sebelumnya yaitu turun 0,7%. Perkembangan yang menggembirakan tersebut menunjukkan kinerja yang lebih rendah dan estimasi sejumlah ekonom yang memperkirakan akan terdapat naik angka 0,4%. Dari dunia banking, BI Rate untuk pertama kalinya dinaikkan pada Juni sejak ditetapkan di level 5,75% pada Februari 2012. Dan pada tanggal 12 Desember, BI menutup tahun 2013 dengan memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI Rate di level 7,5%.
fasilitas pinjaman 7,5% dan fasilitas deposito 5,75%. Bank Sentral Korea Selatan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan dalam 6 bulan berturut-turut di level 2,5%. Dari dunia indeks, IHSG terlempar dari level psikologis 4.000 dan terjun bebas ke level 3.837 pada tanggal 28 Agustus 2013 atau menyentuh ke level terendahnya sepanjang tahun 2013. Sempat menyentuh rekor tertingginya di level 5.251 atau naik 21% pada tanggal 21 Mei 2013. Dan sampai tanggal 27 Desember, IHSG menguat 0,24%, ditutup di level 4.212. Pada penutupan perdagangan setengah hari waktu New York 24 Desember, Bursa Wall Street naik ditandai dengan S&P 500 dan Dow Jones yang masing-masing menguat 0,3% dan 0,4%. Dan tercatat pada bulan Desember tahun ini sebagai bulan terbaik kedua untuk pasar modal Amerika Serikat dengan kenaikan indeks rata-rata 1,5%. Lebih dari 2 kali rata-rata bulanan secara keseluruhan yaitu 0,6%. Dari dunia stok, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercatat secara resmi sebagai emiten ke-31 yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Sekaligus mencatatkan rekor baru bagi BEI dalam jumlah emiten terbanyak sejak tahun 2001. Dan likuiditas perdagangan juga meningkat, di mana kalau tahun lalu hanya 4,5 triliun rupiah per hari, tahun ini sudah sangat signifikan, yakni mencapai 6,3 triliun rupiah per hari. Bursa saham Asia Pasifik berhasil ditutup menguat. Indeks MSCI Asia Pasifik naik 0,4% menjadi 139,74. Naik untuk hari ke-8 berturut-turut atau kenaikan terpanjang sejak bulan September lalu. Sementara indeks Topix Jepang naik 1,7% menjadi 1.279,34 yang merupakan penutupan tertinggi sejak 11 Agustus 2008. Sementara indeks Straits Times Singapura menguat 0,2%. Demikian Kaleidoskopi Bisnis Trending Topics 2013. Saya Fanya Jody. Saya Tania Tobi. Saya Risti Utami. Saya Eni Arianti. Kami keluarga besar Fibis News mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam Fibis.